Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Azmi Purnomo dengan NPM 4423210011 dari Teknik Industri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal DB Visualizer. Lalu, bagaimana kaitannya dengan Odoo SOL. Untuk mendownload DB Visualizer, masuk ke dalam link dbvis.com/download/. Ketika sudah masuk, akan diarahkan ke dalam seperti ini. Lalu, di sini terdapat rekomendasi install untuk DB Visualizer-nya. Di sini saya direkomendasikan untuk mendownload Windows 64-bit Setup with Java. Untuk mengetahui sistem operasi laptop apa yang digunakan, dapat ke menu setting, lalu klik yang sistem, lalu scroll paling bawah, klik yang menu about. Di sini terdapat sistem type-nya yaitu 64-bit, dan edisinya yaitu Windows. Maka dari itu, rekomendasi dari DB Visualizer ini sudah tepat, yaitu Windows 64-bit dan Setup with Java karena saya belum mempunyai Java. Selanjutnya, klik download this installer. Di sini sudah mulai terdownload sebesar 212 MB. Setelah selesai di-download, kita klik. Lalu di sini terdapat install 4G Wizard untuk DB Visualizer. Ditunggu untuk beberapa saat. Lalu setujui aplikasi DB Visualizer dengan cara mengklik yes. Setelah itu akan muncul setup DB Visualizer, lalu klik next. Di sini terdapat program files yang diinginkan untuk menyimpan DB Visualizer. Di sini otomatis akan dibuatkan program filesnya. Jika tidak ingin menggunakan program files ini, dapat klik browser, lalu pilih program files yang sudah kalian buat. Karena saya di sini hanya menggunakan otomatis dari program. Selanjutnya, klik next. Setelah itu, untuk membuat program shortcuts-nya, kita checklist tanda yang di sini, lalu klik next. Lalu, di sini terdapat SQL dari DB Visualizer-nya. Jika menggunakan SQL, klik tanda panah yang di sini, klik checklist di sini, klik next. Lalu di sini untuk setup perform-nya, ada untuk desktop icon dan quick launch icon. Klik dua-duanya, lalu klik next. Maka installing akan mulai dilakukan. Extracting files akan dilakukan. Setelah selesai diinstal, klik run DB Visualizer di checklist, lalu klik finish. Apabila DB Visualizer-nya telah terdownload, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah selesai loading masuk ke dalam DB Visualizer, akan diarahkan ke dalam End User License Agreement. Di sini, klik Accept, lalu pilih untuk locate license key atau Free Forever atau Free Pro Trial. Di sini saya memilih untuk Free Forever. Lalu di sini ada settingannya, mau gelap atau mau terang. Di sini saya match all settings. Lalu klik next. Lalu di sini ada master password. Untuk master password di sini adalah optional karena ini hanya untuk melindungi DB Visualizer Anda. Lalu klik continue. Lalu klik next. Lalu klik yes, I in. Selanjutnya, tampilan DB Visualizer akan seperti ini. Lalu, klik Create a Database Connection, karena di dalam database sebelah sini belum terdapat koneksi apapun. Maka dari itu, klik Create a Database Connection, lalu Create a Connection, lalu pilih driver name yang akan dipilih. Karena Odoo SOL menggunakan Postgres SQL, maka klik yang ini. Selanjutnya, tampilan akan berubah menjadi database connection
Poster SQL. Di sini terdapat nama yang dapat diganti. Di sini saya ganti menjadi DB Poster SQL Odo. Lalu di sini udah terdapat database-nya. Lalu ada database password dan juga database user ID. Untuk mengetahui database user ID dan passwordnya, dapat klik menu File Explorer, lalu ketik Program Files, lalu pilih folder Odo yang telah dibuat, kemudian klik Server. Lalu pilih file dengan Odo Configuration yang ini, diklik, lalu buka menggunakan Notepad. Selanjutnya, ganti database sesuai dengan database yang Anda gunakan. Lalu klik Connect. Di sini, mohon maaf sebelumnya karena tadi terjadi kesalahan karena salah memasukkan database password, maka harus dipastikan bahwa database password yang dimasukkan harus benar. Lalu klik Connect. Lalu kalau misalkan sudah terconnection, maka tampilan akan seperti ini, yaitu DB PostgreSQL Odo. Ketika membuka DB PostgreSQL Odo, tampilan akan seperti ini. Lalu klik saja Expand Object. Selanjutnya, klik DB PostgreSQL Odo, lalu klik yang database, lalu pilih database yang telah tadi digunakan, yaitu Odo 18 Karisa, lalu klik yang skema, lalu klik publik. Lalu pilih tabel. Selanjutnya, klik reference. Di sini terdapat loading yang cukup lama karena nantinya akan menghasilkan seperti diagram ERD memuat data-data yang ada dalam tabel. Nah, maka tampilannya jika loadingnya sudah mulai berjalan akan terjadi pembuatan diagram entity relationship seperti ini. Setelah selesai loading, maka tampilan akan seperti ini. Terdapat banyak tabel-tabel dan juga garis-garis ya. Untuk melihatnya lebih jelas, saya akan memilih satu tabel saja, yaitu dengan cara mengklik specific tables, lalu cari sesuai dengan modul yang Anda gunakan atau Anda inginkan. Di sini saya akan mencobanya pada modul attended atau absensi. Untuk mengetahui model dari modul tersebut, dapat dilihat di Odo-nya. Di sini saya mengambil contoh modul attendance. Di sini klik new, lalu klik yang tanda tanya. Di sini akan terlihat bahwa modelnya itu adalah HR attendance. Maka dari itu, di dalam select tables di sini saya pilih HR attendance, lalu tambah, dan juga HR attendance overtime-nya saya masukkan. Setelah itu, klik Show Only Selected in Paragraphs, lalu klik OK. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ada HR attendance-nya, lalu ada HR attendance overtime. Di sini juga ada ID-nya, yaitu serial, terus ada employee ID-nya juga, dan seterusnya. Di sini detail, dan untuk di HR attendance overtime juga di sini dapat detailnya. Jika tidak dicentang Show Only Selected Tables in Paragraph-nya, maka langsung klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk display option-nya masih sama. Dan untuk layout-nya bisa diatur juga. Di sini dapat dilihat ada HR employer, terus ada HR attendance, overtime, dan HR attendance. Ternyata di HR employer ini terdapat hubungannya dengan HR attendance. Di sebelah sini terdapat settingan yang dapat kalian ubah-ubah. Misalkan untuk grab controls-nya yaitu diubah ke list, maka tampilan akan berubah seperti ini. Lalu, jika ingin kontennya tidak columns, misalkan ingin primary key, maka akan berubah seperti ini. Sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.